Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Jika kalian suka dengan video Misteri Dunia, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menonton. Stasiun Begun Kodor terletak di distrik Purulia, negara bagian Jharkhand, India. Dibangun pada awal tahun 1960-an dengan tujuan menghubungkan desa-desa kecil yang selama ini terisolasi. Stasiun ini seharusnya menjadi titik harapan bagi masyarakat sekitar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak lama setelah mulai beroperasi, muncul laporan-laporan aneh yang sulit dijelaskan secara logis. Beberapa petugas malam melaporkan suara tangisan dari jalur rel. Ada pula penampakan sosok wanita yang tiba-tiba muncul dan menghilang di tengah malam. Sebagian besar laporan datang dari masinis, penjaga, dan warga desa sekitar, semua dengan kesaksian yang saling mendukung. Salah satu kejadian paling mencolok adalah kematian mendadak seorang pejabat stasiun. Ia ditemukan tak bernyawa di tempat tinggalnya, yang berjarak hanya beberapa meter dari rel. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tidak ada saksi mata, namun, setelah insiden itu, semakin banyak petugas yang menolak untuk bekerja di lokasi ini, terutama pada malam hari. Dalam waktu singkat, stasiun Begun Kodor berubah menjadi tempat yang dihindari. Operasional dihentikan tanpa pengumuman resmi, tidak ada kereta yang berhenti, tidak ada jadwal yang tertera, tidak ada aktivitas warga. Lokasinya dibiarkan terbengkalai selama lebih dari 40 tahun, bangunan stasiun tetap berdiri, tapi tidak lagi menjalankan fungsinya. Sementara itu, cerita-cerita terus berkembang, banyak yang menyebutkan bahwa sosok perempuan yang terlihat di rel adalah arwah seorang penari yang meninggal secara tidak wajar di sekitar stasiun. Sosok ini disebut sering terlihat di malam hari, berjalan atau bahkan menari di atas rel, lalu menghilang saat didekati. Bagi sebagian besar warga desa, tempat ini bukan sekadar stasiun mati. Ini adalah zona terlarang. Anak-anak dilarang bermain. Di sekitar lokasi, para petani enggan melewati jalur belakang stasiun, bahkan saat siang hari. Mereka percaya bahwa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan masih menghuni area tersebut. Sejumlah investigasi dilakukan secara tidak resmi. Beberapa kelompok peneliti independen mencoba merekam aktivitas di malam hari. Beberapa laporan menyebutkan adanya fluktuasi suhu yang tiba-tiba, suara lonceng kereta tanpa sumber, serta penampakan bayangan yang bergerak sendiri. Selama bertahun-tahun, stasiun Begun Kodor tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Bangunannya masih berdiri, tapi dibiarkan kosong. Relnya tetap terhubung ke jaringan utama, namun kereta-kereta melintas tanpa berhenti. Para masinis pun enggan memelankan laju kereta saat melewati area ini. Stasiun ini kemudian disebut-sebut sebagai salah satu tempat paling berhantu di India. Tidak hanya oleh warga sekitar, tapi juga oleh media nasional dan bahkan pelancong dari luar negeri yang tertarik dengan fenomena supranatural. Namun pertanyaannya tetap sama, apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Mengapa sebuah stasiun kecil bisa ditinggalkan begitu saja selama puluhan tahun? Apakah semua ini hanya sugesti masal, atau ada sesuatu yang benar-benar nyata di balik dinding tua itu? Misteri Dunia akan menelusuri sejarah kelam, kesaksian nyata, hingga catatan resmi yang berkaitan dengan stasiun Begun Kodor. Segala informasi disajikan berdasarkan sumber terbuka, arsip lokal, dan laporan media yang pernah memuat kisah ini, tanpa dramatisasi, tanpa tambahan, hanya fakta dan kenyataan. Dan inilah awal dari penyelaman panjang ke dalam salah satu kisah stasiun paling mengerikan di Asia Selatan. Selamat datang di stasiun Begun Kodor, pemberhentian yang tak pernah diinginkan. Sejarah stasiun, kemegahan yang dilupakan. Stasiun Begun Kodor berlokasi di distrik Purulia, negara bagian Jharkhand, India, dibangun pada awal tahun 1960-an
sebagai bagian dari ekspansi besar-besaran jaringan kereta api India yang dilakukan pasca kemerdekaan, pemerintah India saat itu sedang berupaya membuka akses transportasi ke daerah-daerah pedalaman dan perbukitan. Wilayah Purulia termasuk salah satu area prioritas karena keterpencilannya dan kebutuhan akan konektivitas untuk menunjang kehidupan masyarakat lokal. Pembangunan stasiun ini tidak hanya didorong oleh inisiatif pemerintah pusat, tetapi juga mendapat dukungan dari keluarga bangsawan lokal. Salah satunya adalah Lan Santal, komunitas Santal, yang merupakan salah satu kelompok etnis besar di wilayah Bayam dan Jharkhand, memiliki pengaruh sosial yang besar dan memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur di wilayah itu. Sebagian besar lahan tempat stasiun berdiri dulunya adalah milik keluarga Santal, yang kemudian dihibahkan untuk kepentingan pembangunan transportasi umum. Begun Kodor secara resmi menjadi titik pemberhentian dalam jaringan South Eastern Railway. Fasilitas awal yang dibangun meliputi peron utama, ruang tunggu penumpang, bangunan kantor administrasi, ruang sinyal manual, gudang kecil untuk logistik, dan sebuah rumah petugas jaga yang letaknya beberapa meter di belakang stasiun. Meski skalanya tidak sebesar stasiun kota besar, bangunan Begun Kodor kala itu termasuk lengkap dan fungsional untuk sebuah daerah yang sebelumnya tidak memiliki akses transportasi massal. Peresmian stasiun dilakukan secara sederhana namun meriah dengan kehadiran perwakilan pemerintah, pejabat kereta api, tokoh masyarakat, dan keluarga bangsawan Santal. Rekaman sejarah menyebutkan bahwa kereta pertama yang berhenti di stasiun Begun Kodor adalah kereta barang ringan yang kemudian diikuti kereta penumpang kelas 2. Pada dekade pertama operasionalnya, stasiun ini menjadi titik vital bagi kehidupan masyarakat desa di sekitar Purulia. Petani mulai mengangkut hasil panen ke kota untuk dijual, pedagang kecil memperluas area bisnis, warga memiliki akses lebih cepat menuju layanan medis di kota, dan pelajar pun dapat bepergian lebih jauh untuk mengenyam pendidikan tingkat lanjut. Dalam kurun waktu 5-10 tahun setelah pembukaannya, tercatat ada lebih dari 5.000 penumpang yang dilayani stasiun ini setiap bulannya. Angka tersebut meningkat pada musim panen atau saat hari-hari besar keagamaan. Lokasi stasiun juga berkembang menjadi titik ekonomi baru. Muncul warung makanan, kios koran, lapak minuman teh, dan penyewaan becak lokal yang mangkal setiap pagi dan sore. Namun, meskipun secara aktivitas tergolong sibuk, sistem pengelolaan stasiun masih dilakukan secara manual. Pengiriman sinyal dilakukan dengan sistem bendera dan lentera. Tidak ada sistem pengeras suara. Penerangan terbatas hanya pada siang hari, dan malam hari hanya mengandalkan lampu minyak atau lentera kecil. Tenaga kerja terdiri dari seorang kepala stasiun, 2 operator sinyal, 1 penjaga malam, serta 2 petugas kebersihan yang juga merangkap sebagai pencatat tiket. Tidak ada keamanan bersenjata, tidak ada pos polisi. Semua bersandar pada kepercayaan masyarakat lokal. Tahun-tahun 1963 terjadi penambahan rute baru yang memperkuat posisi Begun Kodor sebagai titik transit antar desa. Saat itu, pengaruh positif dari keberadaan stasiun begitu besar, hingga ada wacana untuk membangun stasiun tambahan di sebelah timur untuk jalur ekspansi baru. Namun, rencana tersebut tidak pernah terrealisasi. Perubahan mulai terasa pada pertengahan dekade 60-an, sejumlah insiden kecil mulai dilaporkan. Awalnya hanya soal kerusakan lampu sinyal, lalu masalah jam keberangkatan yang tak sinkron, dan beberapa keluhan tentang keterlambatan kereta tanpa alasan teknis. Namun, sejak tahun 1967, mulai muncul laporan-laporan yang tidak biasa. Petugas jaga malam melaporkan suara langkah kaki di atas rel saat tidak ada kereta. Beberapa kali tercatat suara tangisan dari arah ruang tunggu yang telah kosong. Sinyal manual kadang berubah posisi sendiri. Salah satu penjaga bahkan melaporkan melihat bayangan perempuan di tengah rel sebelum kereta datang. Kejadian itu membuatnya mengaktifkan rem darurat, namun tidak ditemukan siapapun di lokasi. Puncaknya terjadi
ketika kepala stasiun ditemukan tewas secara misterius di rumah jaga yang berada persis di belakang bangunan utama. Tidak ditemukan tanda kekerasan, tidak ada laporan medis yang jelas. Namun rumor segera menyebar luas di antara petugas dan warga bahwa penyebabnya bukan medis, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan penghuni stasiun. Setelah kejadian itu, beberapa staf mengundurkan diri. Tidak ada yang mau bertugas di malam hari. Penumpang pun mulai enggan menggunakan jalur Begun Kodor. Bahkan masinis kadang mempercepat laju kereta saat melintasi stasiun ini. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, aktivitas stasiun menurun drastis. Jadwal keberangkatan dan kedatangan dihapus dari sistem pusat. Tiket dengan tujuan Begun Kodor dikeluarkan dari mesin cetak manual. Hingga akhirnya, sekitar tahun 1970-an, stasiun Begun Kodor secara de facto dinyatakan nonaktif, meskipun secara administratif masih tercatat dalam jaringan kereta India. Tidak ada kereta yang berhenti, tidak ada petugas yang ditugaskan, tidak ada perbaikan fasilitas, semua aktivitas dihentikan. Namun bangunan dibiarkan berdiri, rel tetap digunakan sebagai jalur lintasan. Tetapi kereta melintas tanpa mengurangi kecepatan. Selama lebih dari 40 tahun setelahnya, stasiun Begun Kodor menjadi situs yang dilupakan. Semua kemegahan, harapan, dan fungsi vitalnya terkubur di balik ketakutan kolektif dan kisah yang tak pernah dibuktikan secara ilmiah. Foto-foto lama yang memperlihatkan anak-anak menunggu kereta dan pedagang menjajakan teh kini kontras dengan kondisi terkini. Bangunan rusak, kaca jendela pecah, cat mengelupas, dan peron yang ditumbuhi ilalang. Tidak banyak yang mengetahui sejarah lengkap pembangunan stasiun ini. Bahkan di arsip resmi South Eastern Railway, informasi tentang Begun Kodor sangat minim. Nama-nama tokoh masyarakat yang dulu berjasa dalam pembangunannya, seperti keluarga Santhal, nyaris tak tercatat. Tidak ada tugu peringatan, tidak ada papan informasi sejarah. Yang ada hanya puing-puing sunyi dan cerita samar yang diwariskan dari mulut ke mulut. Kini, sebagian warga menyebut stasiun ini sebagai stasiun hantu, sebagian lainnya memilih untuk tidak membicarakannya sama sekali. Tapi satu hal yang pasti, Begun Kodor pernah menjadi lambang kemajuan dan kebanggaan desa, sebuah stasiun kecil yang dibangun dengan harapan besar, tapi ditinggalkan karena ketakutan yang lebih besar. Dan itulah sejarah yang tidak pernah dituliskan secara lengkap dalam buku pelajaran. Sejarah kemegahan yang dilupakan. Kisah misterius penari. Pada suatu malam di akhir tahun 1967, masyarakat desa di sekitar stasiun Begun Kodor dikejutkan oleh penemuan tubuh seorang perempuan muda yang tergeletak di dekat rel kereta. Lokasinya hanya sekitar 200 meter dari bangunan utama stasiun. Tidak ada saksi mata yang benar-benar melihat peristiwa tersebut secara langsung. Namun, rumor dan kabar segera menyebar luas. Perempuan tersebut dikenal sebagai seorang penari tradisional yang sering tampil di berbagai pertunjukan lokal. Tidak hanya dikenal karena bakat menarinya, tetapi juga karena kehadirannya yang sering menghiasi perayaan desa. Berdasarkan keterangan beberapa warga, perempuan itu sering bepergian menggunakan kereta api ke berbagai wilayah di Bengal Barat untuk memenuhi undangan pentas seni. Tidak ada catatan resmi mengenai identitas lengkapnya, dokumen medis tidak tersedia. Bahkan laporan kepolisian setempat saat itu tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Namun, desas-desus menyebut bahwa tubuhnya dalam kondisi luka berat, dan diduga ia meninggal akibat terjatuh dari kereta atau didorong keluar dengan sengaja. Teori pertama menyebutkan bahwa perempuan itu mungkin mengakhiri hidupnya karena masalah pribadi. Namun teori lain yang lebih banyak dipercaya oleh masyarakat lokal menyatakan bahwa ia menjadi korban pembunuhan yang ditutup-tutupi. Spekulasi ini menguat karena lokasi tempat tubuh ditemukan berada di jalur sempit dan jauh dari pemukiman warga. Setelah peristiwa itu, muncul serangkaian kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan secara logika. Beberapa hari setelah kejadian, seorang petugas jaga malam di stasiun melaporkan melihat sosok wanita mengenakan pakaian penari berdiri diam di ujung peron.
Sosok tersebut tampak melangkah perlahan-lahan di atas rel, lalu menghilang tiba-tiba. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Kejadian itu menjadi awal dari banyak laporan penampakan yang datang dari berbagai kalangan. Tidak hanya warga desa, tetapi juga petugas stasiun, penumpang yang kebetulan melintas, hingga pengemudi kereta yang melintasi jalur Begun Kodor. Polanya hampir sama, sesosok wanita dengan pakaian tradisional, rambut panjang, dan gerakan seperti sedang menari terlihat di malam hari, terutama pada malam bulan terang. Beberapa saksi bahkan mengaku melihat bayangan tersebut menari di atas ran, persis di titik tempat tubuh perempuan itu dulu ditemukan. Gerakannya tidak seperti orang berjalan. Ia melayang, namun mengikuti irama langkah-langkah seperti sedang berada di panggung. Tidak sedikit pula yang melaporkan mendengar suara gelang kaki khas penari berdenting di kejauhan, meskipun tidak ada orang yang terlihat di sekitar. Laporan-laporan ini membuat masyarakat semakin yakin bahwa stasiun itu telah dihuni oleh sesuatu yang tidak terlihat. Banyak yang percaya bahwa arwah penari tersebut belum menemukan ketenangan. Beberapa warga mencoba melakukan ritual keagamaan, menabur bunga, menyalakan dupa, bahkan mengadakan doa bersama di sekitar lokasi. Namun, gangguan tetap berlanjut. Perubahan atmosfer di stasiun mulai terasa jelas. Jika sebelumnya stasiun menjadi titik keramaian, maka setelah kejadian itu, tempat ini berubah drastis. Dalam beberapa minggu saja, para pedagang mulai menarik diri. Aktivitas warga yang biasa berkumpul di area peron mulai berkurang. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain di jalur pejalan kaki. Tidak ada lagi penjajah makanan ringan di sore hari. Petugas yang semula bertugas secara reguler perlahan-lahan mulai mengundurkan diri. Tidak ada yang ingin berjaga di malam hari. Bahkan, staf kereta api dari kota pun menolak ditempatkan di Begun Kodor. Masinis yang melintasi jalur ini beberapa kali mengaktifkan klakson panjang tanpa alasan teknis, hanya untuk memastikan bahwa tidak ada sosok yang berdiri di tengah rel. Salah satu laporan yang paling sering disebutkan adalah kejadian dari seorang masinis yang menghentikan kereta secara mendadak. Ia mengira ada seseorang yang sedang menari di jalur rel, mengenakan pakaian panjang dan bergerak ke kanan dan ke kiri. Saat kereta berhenti, tidak ditemukan apapun, tidak ada penumpang yang turun, tidak ada penduduk sekitar, dan lokasi benar-benar sepi. Hal itu terjadi lebih dari sekali. Seiring waktu, kejadian-kejadian seperti itu menjadi bagian dari cerita yang diwariskan secara lisan. Generasi demi generasi tumbuh dengan cerita tentang penari misterius Begun Kodor. Ada yang percaya, ada yang meragukan. Namun semua sepakat bahwa sejak kejadian tersebut, suasana di sekitar stasiun berubah total. Beberapa paranormal pernah mencoba datang ke lokasi dan melakukan observasi. Hasilnya tidak pernah disampaikan secara terbuka. Namun mereka semua menyimpulkan satu hal. Energi di sekitar stasiun sangat tidak biasa. Bahkan ada yang menyarankan agar tempat itu tidak digunakan lagi, karena dianggap menjadi titik persinggungan antara dunia manusia dan dimensi lain. Stasiun yang dulu menjadi simbol kemajuan, berubah menjadi simbol ketakutan. Tidak ada lagi suara keramaian, tidak ada lagi semangat pembangunan. Semua terkubur bersama legenda penari yang mati secara misterius, dan arwahnya yang diyakini masih menari di malam hari. Itulah kisah yang selama puluhan tahun menghantui stasiun Begun Kodor. Sebuah tragedi yang tidak pernah terpecahkan, sebuah kematian yang meninggalkan jejak tak kasat mata, namun terus membekas dalam ingatan masyarakat sekitar. Penampakan dan teror di malam hari. Setelah kematian misterius sang penari, suasana di stasiun Begun Kodor tak pernah samad. Awalnya hanya desas-desus dan bisikan tentang penampakan di malam hari. Namun dalam hitungan bulan, tempat ini berubah menjadi pusat cerita-cerita tak masuk akal yang terus bertambah panjang dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Beberapa petugas stasiun yang masih bertahan saat itu mengaku bahwa setiap malam Jumat, tepat pukul 2 dini hari, ada satu sosok yang tampak menari perlahan di ujung peron. Tidak ada angin, tidak ada suara langkah,
Namun bentingan seperti gelang kaki penari terdengar jelas menggema. Sumber suara tak pernah bisa ditemukan. Beberapa lampu gantung yang sudah bertahun-tahun tidak berfungsi tiba-tiba menyala sendiri, lalu mati lagi secara serentak. Saat diperiksa keesokan harinya, tak ditemukan arus listrik mengalir. Teknisi dari wilayah sekitar menolak diperintah memeriksa sistem pencahayaan. Mereka berkata tidak ingin membawa sesuatu pulang dari stasiun itu. Warga sekitar mulai sering mendengar suara tawa perempuan di malam hari. Suaranya ringan, seolah mengejek, lalu berubah menjadi isakan yang menggema dari balik dinding ruang tunggu yang kosong. Tak ada siapapun di dalamnya. Ketika seseorang mencoba merekam, perangkat elektronik seringkali rusak atau hasil rekamannya dipenuhi suara statis aneh. Cerita menyeramkan pun datang dari mereka yang iseng menguji keberanian. Sekelompok remaja dari kota tetangga pernah mencoba menginap di stasiun sambil merekam video untuk media sosial. Mereka datang dengan tertawa, namun hanya 3 dari 5 orang yang pulang esok harinya. 2 lainnya ditemukan keesokan malam dalam keadaan diam membisu, duduk di tengah rel, tanpa menjawab pertanyaan apapun. Sampai sekarang, mereka belum pulih. Secara mantan, seorang fotografer profesional dari Kolkata datang membawa kamera inframerah untuk membuktikan bahwa semua ini hanyalah sugesti. Tapi saat melakukan pengambilan gambar malam hari, ia melihat dari jendela kereta tua yang sudah terbengkalai. Ada sepasang mata menatap balik ke arahnya. Saat diperiksa, tak ada siapapun di dalam gerbong tersebut, kecuali udara dingin yang anehnya membuat lensa kameranya membeku dari dalam. Tidak hanya manusia yang merasakan ketakutan. Hewan pun menunjukkan perilaku aneh. Kuda dari kereta tradisional enggan melintasi jalur depan stasiun. Anjing menggonggong ke arah bangunan kosong berjam-jam lamanya. Kucing sering ditemukan mati mendadak di sekitar lokasi. Salah satu pengalaman yang tercatat adalah wawancara imajiner dari seorang mantan penjaga malam stasiun bernama Mahendra. Dalam penggambaran narasi, ia berkata, "Saya sudah tua, Nak, sudah banyak lihat hal aneh, tapi malam itu, saya lihat perempuan itu berdiri di depan ruang sinyal. Bajunya berlapis-lapis, seperti penari zaman dulu, tapi mukanya gelap, tidak punya mata. Dia menari, lalu mendekat. Saya jatuh, pingsan. Pagi-pagi saya bangun, sudah di luar stasiun, entah siapa yang menyeret saya keluar." Kesaksian itu dikonfirmasi oleh anaknya, yang mendapati Mahendra tergeletak di depan rumah, dalam kondisi basah kuyup. Padahal tidak hujan. Ia mengigau, menyebut-nyebut tariannya belum selesai. "Jangan ganggu dia." Berulang-ulang, fenomena ini tidak terbatas di dalam area stasiun. Beberapa warga mengaku melihat bayangan penari melintas cepat di antara pepohonan, atau berdiri di jendela lantai 2 bangunan utama. Beberapa menyebut bayangan itu memandang ke arah mereka sebelum menghilang tiba-tiba. Teror tersebut bahkan membuat beberapa pemilik rumah yang berdekatan dengan jalur rel menjual propertinya dengan harga sangat murah. Tak ada yang sanggup tinggal terlalu lama di sekitar area tersebut. Getaran aneh terasa setiap malam, seperti suara kereta melintas, padahal semua jalur telah dinonaktifkan. Kini, mereka yang datang ke Begun Koder bukan lagi penumpang, melainkan para pemburu misteri. Tapi tidak semua dari mereka kembali dalam keadaan yang sama. Ada yang kehilangan suara, ada yang tidak bisa tidur berhari-hari, bahkan ada yang meninggalkan pekerjaannya dan mengasingkan diri tanpa sebab. Dan hingga detik ini, belum ada satupun peneliti, paranormal, atau otoritas resmi yang mampu memberikan jawaban pasti. Penampakan dan teror di malam hari terus terjadi, seakan arwah sang penari belum berhenti menari dan belum mengizinkan siapapun mengganggu panggung sunyinya. Segmen selanjutnya akan menyusuri alasan administratif dan politik di balik penutupan stasiun Begun Koder, serta bagaimana tempat ini menjadi simbol ketakutan dalam sejarah perkeretaapian India. Penutupan stasiun selama 42 tahun. Dalam sejarah transportasi India, ada satu peristiwa yang sangat jarang terjadi. Sebuah stasiun kereta api resmi ditutup bukan karena kerugian operasional,
bukan karena kerusakan teknis, bukan pula karena bencana alam melainkan karena tekanan sosial yang dipicu oleh ketakutan kolektif terhadap sesuatu yang tidak kasat mata. Inilah yang terjadi pada stasiun Begun Kodar. Awal mula penutupan ini tidak diumumkan secara resmi. Tidak ada upacara serah terima, tidak ada pernyataan dari pejabat tinggi, yang ada hanyalah keheningan yang perlahan menelan tempat itu. Tahun-tahun 1967 menjadi tahun di mana roda aktivitas di Begun Kodar berhenti. Namun, latar belakang keputusan ini telah mulai terbentuk jauh sebelum itu, semenjak tragedi kematian misterius seorang penari yang menghantui dan peron setiap malam, pasca serangkaian laporan penampakan dan gangguan yang dialami oleh petugas dan warga. Suasana di sekitar stasiun berubah drastis. Dalam waktu singkat, lokasi tersebut menjelma dari ruang transit masyarakat menjadi zona yang dijauhi. Bahkan di siang hari, ketika malam tiba, tidak ada satupun warga yang berani melintas dekat pagar stasiun. Anak-anak dilarang bermain ke arah timur desa ke arah peron yang gelap dan lembab. Orang tua melarang keluarga mereka menggunakan jalur kereta api yang berhenti di Begun Kodar. Bahkan pengemis yang biasanya tidur di teras stasiun, lebih memilih mencari perlindungan di pasar atau emperan rumah sakit tua yang kosong. Desakan dari masyarakat pun semakin kuat. Kepala desa, tokoh agama, bahkan anggota dewan lokal menerima laporan dari warganya, bukan laporan administrasi, melainkan cerita-cerita yang disampaikan dengan wajah pucat dan suara bergetar. Mulai dari suara tangisan perempuan dari ruang tunggu, bayangan penari yang menari di ujung rem, hingga suara ketukan dari dalam dinding. Saat malam mencapai titik terdalam, petugas yang berjaga semakin berkurang. Ada yang mengundurkan diri, ada yang memohon dipindahkan, beberapa mengalami gangguan kejiwaan ringan, insomnia, dan gejala psikosomatis. Salah satu kepala stasiun bahkan dilaporkan menghilang selama 2 hari dan ditemukan di kota lain dalam keadaan bingung dan tidak mengenali keluarganya sendiri. Ketika sistem tidak lagi dapat mempertahankan operasional karena absennya sumber daya manusia, otoritas kereta api akhirnya mengambil keputusan diam-diam. Tidak ada pengumuman besar-besaran. Stasiun Begun Kodar mulai dihapus dari daftar pemberhentian kereta penumpang. Tiket menuju stasiun itu tidak lagi bisa dibeli. Jadwal kereta resmi yang tercetak setiap tahun menghilangkan nama Begun Kodar dari daftar. Dan saat itulah tempat itu mulai membusuk dalam arti sesungguhnya. Bangunan stasiun dibiarkan terbuka. Genteng yang pecah tidak pernah diperbaiki, lantai mulai retak, dinding mengelupas, dan cat yang dulunya berwarna gading berubah menjadi hitam kehijauan karena lumut dan kelembaban. Rumput liar tumbuh lebat menutupi peron. Rel yang dulu berkilau karena gesekan roda logam, kini berkarat dan dililit tanaman merambat. Beberapa gerbong lama yang ditinggalkan menjadi saksi bisu dari dekade yang berlalu tanpa suara. Rangka kereta mulai hancur termakan cuaca. Interiornya dipenuhi sarang kelelawar dan hewan kecil. Kadang terdengar dentuman logam dari dalam gerbong itu saat malam hari, seolah ada yang melangkah atau berdansa. Warga sekitar mulai menyebut lokasi itu dengan sebutan baru, Stasiun Arwah. Tidak ada yang menggunakan nama Begun Kodar saat membicarakan tempat itu. Nama resmi telah terkubur, digantikan oleh ketakutan dan legenda. Bahkan saat pendataan wilayah dilakukan oleh pemerintah, petugas sensus menghindari mencatat lokasi tersebut terlalu detail. Penduduk yang tinggal dekat jalur stasiun perlahan pindah. Banyak rumah yang dikunci permanen atau dijual dengan harga murah, namun tidak pernah benar-benar dihuni kembali. Selama lebih dari 4 dekade, tempat ini menjadi simbol keheningan yang penuh tekanan. Kumpulan arsitektur kolonial yang seharusnya menjadi bagian dari warisan budaya, justru berubah menjadi benteng ketakutan. Ada beberapa laporan dari tim dokumentasi amatir dan kelompok spiritual yang mencoba menyelidiki stasiun ini selama periode penutupan. Namun mayoritas dari mereka mengalami gangguan teknis, kamera rusak, baterai cepat habis, mikrofon merekam suara-suara aneh tanpa sumber jelas. Beberapa bahkan
tidak menyelesaikan proyek mereka karena anggota timnya mengalami kecelakaan atau gangguan mental sepulang dari lokasi. Pemerintah setempat selama bertahun-tahun enggan untuk menyentuh isu ini, bahkan saat proyek modernisasi transportasi dilakukan secara besar-besaran di India pada era tahun 1980-an dan tahun 1990-an, Begun Kodor tidak pernah masuk dalam rencana. Pejabat daerah menyatakan bahwa daerah itu tidak strategis untuk pengembangan, padahal berdasarkan peta, lokasi stasiun sangat ideal sebagai titik penghubung antar distrik. Namun, semua pemangku kepentingan tampaknya diam-diam menyadari satu hal, bahwa sesuatu di Begun Kodor tidak ingin dibangunkan. Selama 42 tahun, waktu seakan berhenti di tempat itu. Tidak ada satupun keberangkatan, tidak ada satupun kedatangan, hanya debu, angin malam, dan suara samar-samar yang tidak pernah bisa dijelaskan secara rasional. Begun Kodor tidak hanya ditinggalkan, ia dilupakan, dihindari, dan untuk waktu yang sangat lama, tidak ada yang berani berbicara terlalu dalam tentangnya. Namun, sejarah selalu bergerak, dan pada awal tahun 2000-an, desakan untuk membuka kembali stasiun mulai muncul. Beberapa pihak melihat peluang dari sisi pariwisata horor, yang lain menganggap bahwa rasa takut itu hanya bagian dari cerita rakyat yang harus dikubur. Pertanyaannya adalah, apakah keputusan untuk membuka kembali stasiun ini adalah tindakan berani, atau justru sebuah kesalahan besar? Dalam segmen selanjutnya, Misteri Dunia akan membahas pembukaan kembali stasiun Begun Kodor, proyek restorasi yang dilakukan, serta apakah teror yang telah tertidur selama 4 dekade benar-benar telah sirna, atau justru menunggu untuk bangkit dalam bentuk yang lebih mengerikan. Upaya pembukaan kembali. Berani menantang kutukan? Setelah 42 tahun menjadi simbol ketakutan dan duka yang membeku dalam waktu, stasiun Begun Kodor tiba-tiba mencuat ke permukaan wacana publik, bukan karena kasus baru, bukan pula karena penampakan terbaru, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih kontroversial. Rencana pembukaan kembali tahun-tahun 2009 menjadi titik balik dalam sejarah panjang stasiun Begun Kodor. Pemerintah daerah bersama Kementerian Perkeretaapian India mengumumkan bahwa stasiun yang telah ditinggalkan itu akan kembali dibuka untuk umum. Alasan resminya sederhana, kebutuhan mobilitas masyarakat di daerah pinggiran yang semakin meningkat. Namun di balik pernyataan itu, terselip agenda lain yang lebih tersembunyi, membuktikan bahwa tempat itu tidak benar-benar berhantu. Restorasi dimulai secara bertahap, tim teknik dikirim untuk membersihkan ren dari karat dan tanaman liar bangunan. Stasiun diperbaiki secara struktural, meskipun dibiarkan tetap mempertahankan arsitektur aslinya. Lantai dibersihkan, kaca diganti, dan atap ditambal. Namun, pekerjaan itu tidak berjalan mulus. Beberapa pekerja konstruksi melaporkan insiden aneh. Selama proses renovasi, peralatan mereka berpindah tempat sendiri. Ada yang kehilangan kendali atas kendaraan berat, seolah-olah rem tidak berfungsi padahal sebelumnya dalam kondisi prima. Beberapa bahkan menolak kembali bekerja keesokan harinya karena merasa diawasi dari dalam bangunan meski seharusnya tidak ada siapapun di dalam. Namun tekanan politik dan administratif terlalu kuat. Proyek tetap dilanjutkan. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus tahun 2009, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 dekade, kereta penumpang kembali berhenti di stasiun Begun Kodor. Suara roda logam yang berderit, yang dulu menghilang selama 42 tahun, kini kembali menggema di jalur yang sempat mati. Sejumlah pejabat hadir, menyampaikan pidato singkat. Anak-anak sekolah berdiri menyambut, meski sebagian dari mereka tampak memegang jimat dan berdoa dalam hati. Tapi perayaan itu hanya berlangsung di permukaan, warga sekitar tetap waspada. Sebagian besar menolak menggunakan kereta dari stasiun ini, bahkan setelah layanan resmi dibuka kembali, mereka percaya bahwa pembukaan itu bukan pertanda baik, melainkan tindakan lancang yang akan membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Para tetua desa menyatakan
bahwa kutukan tidak akan pernah hilang hanya karena kat baru dan atap yang diganti. Yang ada di sana tidak tidur, ia hanya diam. Dan kini kita telah membangunkannya, ujar salah seorang warga dalam rekaman dokumentasi yang beredar. Beberapa minggu setelah stasiun kembali beroperasi, mulai muncul kembali cerita-cerita lama. Dalam versi yang lebih modern, sopir kereta malam melaporkan gangguan pada sistem navigasi saat melintasi wilayah Begun Kodor. Indikator lampu berkedip tanpa alasan, dan komunikasi radio dengan pusat kendali terputus selama beberapa menit hanya saat melewati stasiun itu. Penumpang yang turun di malam hari mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di ujung peron. Meskipun secara resmi tidak ada CCTV aktif, beberapa ponsel pengunjung merekam gangguan suara misterius yang tidak terdeteksi saat direkam secara langsung, tetapi muncul saat file diputar ulang. Yang paling mengerikan datang dari seorang ibu dan anak yang turun dari kereta sekitar pukul 19.30 malam. Mereka hendak menuju rumah keluarga di desa sebelah. Namun saat tiba di peron, mereka mendengar suara seseorang bernyanyi pelan nada sendu yang tak dikenal. Anak perempuan itu tiba-tiba menatap kosong, menggenggam tangan ibunya, dan berkata, "Ibu." Perempuan itu tidak punya kaki. Setelah kejadian itu, sang anak mengalami trauma dan tidak berbicara selama 3 hari penuh. Ketakutan warga kembali memuncak. Meskipun pemerintah berupaya menunjukkan bahwa aktivitas berjalan normal, angka penumpang di Begun Kodor tetap rendah. Kereta hanya berhenti sesekali, dan tidak pernah lama. Bahkan para kondektur dan masinis disebut-sebut merasa tidak nyaman jika harus melintasi stasiun itu terlalu pelan. Banyak dari mereka memilih mempercepat laju kereta setelah jam 6 sore. Salah satu ironi terbesar terjadi di akhir tahun 2009, petugas baru yang ditugaskan di stasiun Begun Kodor ditemukan tidak sadarkan diri di ruang tunggu. Tidak ada tanda luka, tidak ada bukti kekerasan, namun ia tidak pernah kembali bertugas setelah insiden tersebut. Dalam laporan yang tidak dipublikasikan secara luas, ia menulis, "Saya mendengar suara tarian. Bukan kaki di tanah, tapi bunyi seperti tubuh yang berputar di udara. Lalu semuanya gelap akibat akumulasi kejadian ini. Layanan kereta di malam hari kembali dibatasi. Aktivitas operasional tetap terdaftar secara administratif, namun dalam praktiknya, kereta lebih sering melintas tanpa berhenti. Nama stasiun ini tetap tercetak di jadwal resmi, tetapi petugas dan penumpang tahu bahwa nama itu hanya simbolik, tidak ada yang benar-benar ingin singgah. Kecuali terpaksa, kini, lebih dari 1 dekade setelah upaya pembukaan kembali, stasiun Begun Kodor masih berdiri. Namun pertanyaan besar terus menghantui, apakah yang dilakukan pemerintah pada tahun 2009 adalah langkah berani, atau justru sebuah kesalahan yang akan terus berulang? Apakah kutukan benar-benar telah sirna? Ataukah stasiun ini sekadar kembali menjadi panggung tempat di mana sosok misterius itu terus menari, menertawakan manusia yang mengira dirinya bisa menguasai dunia rang? Dalam segmen terakhir, Misteri Dunia akan membawa Anda pada refleksi besar mengapa tempat seperti ini tetap eksis dalam ketakutan kolektif kita, dan apa makna sesungguhnya dari mitos, kutukan, dan rasa gentar yang tidak bisa dijelaskan oleh logika modern. Antara mitos dan fakta. Apakah kamu berani ke sini? Stasiun Begun Kodor. Nama itu bukan sekadar lokasi dalam jaringan kereta api Indian, ia adalah sebuah simbol dari ketakutan, misteri, dan sejarah yang belum selesai di ujung rel yang sepi. Di antara bangunan tua yang nyaris runtuh, tersimpan kisah-kisah yang sulit dipercaya tapi terlalu sering terdengar untuk diabaikan. Setelah menyusuri segala segmen sebelumnya dari kematian misterius penari, penampakan yang berulang, hingga upaya pembukaan kembali yang penuh keraguan, tibalah kita pada pertanyaan besar yang terus menggantung di udara. Apakah semua ini nyata? Apa yang membuat sebuah tempat dipercaya angker? Apakah karena sejarah kelamnya? Apakah karena banyaknya laporan saksi mata? Ataukah karena ketakutan manusia itu sendiri yang membentuk realitasnya?
Beragam opini bermunculan, sebagian orang menganggap seluruh cerita tentang stasiun Begun Kodor hanyalah warisan mitos lokal yang terlanjur dipercaya. Mereka percaya rasa takut itu diturunkan dari generasi ke generasi tanpa dasar ilmiah yang konkret, bahwa suara-suara yang terdengar hanyalah efek dari imajinasi, bahwa penampakan hanya terjadi karena seseorang ingin melihat sesuatu dalam kegelapan. Mereka menyebutnya sebagai bentuk sugesti kolektif di mana satu cerita tumbuh menjadi legenda hanya karena terlalu sering diulang. Namun, jika hanya mitos, mengapa begitu banyak orang memiliki pengalaman yang sama? Mengapa mereka yang tidak saling kenal, tidak berasal dari tempat yang sama, dan datang dengan niat yang berbeda, justru mengaku merasakan hal-hal yang serupa? Sosok perempuan yang menari, suara gelang kaki, lampu yang menyala sendiri, dan hawa dingin yang tak biasa. Laporan-laporan ini tak pernah berhenti sejak kematian penari itu pertama kali mencuat. Dari petugas stasiun hingga wartawan, dari pedagang hingga masinis, mereka semua menyampaikan cerita yang tampaknya memiliki benang merah yang sama. Fakta lain yang tidak bisa diabaikan adalah perubahan sikap masyarakat sekitar. Setelah kejadian-kejadian itu, warga sekitar enggan melewati area stasiun bahkan di siang hari. Para pedagang menolak membuka lapak, jalur alternatif dibangun agar orang-orang tidak harus melewati rel itu. Dan ketika pemerintah mencoba membuka kembali stasiun pada tahun 2009, harapan itu tidak berjalan mulus. Meski ada kereta yang sempat berhenti, aktivitas kembali merosot karena tidak ada penumpang. Tak ada yang ingin naik, tak ada yang ingin turun, bangunan tua itu tetap kosong, seolah waktu menolak berjalan. Di sana, psikolog menyebut ini sebagai bentuk trauma kolektif, ketika sebuah komunitas menyaksikan atau mendengar peristiwa yang terlalu menyeramkan untuk dijelaskan. Mereka memilih menghindari tempatnya. Tempat itu kemudian menjadi semacam zona larangan emosional, dijauhi bukan karena logika, melainkan karena insting naluri manusia untuk melindungi diri dari hal yang tidak bisa mereka pahami. Namun di sisi lain, stasiun ini juga menarik rasa penasaran yang besar. Banyak yang datang untuk membuktikan apakah cerita itu benar adanya. Beberapa kembali membawa kisah menyeramkan, beberapa tak mau berbicara lagi, dan sebagian tidak pernah kembali dengan cara yang sama. Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di India, di banyak belahan dunia. Ada tempat-tempat seperti Begun Kodor, bangunan tua, rumah sakit terbengkalai, sekolah kosong, atau jembatan tua. Semuanya memiliki kisah masing-masing. Ada yang menyimpan tragedi, ada yang memancarkan aura tertentu, dan ada pula yang menjadi lokasi favorit para penjelajah malam. Namun yang membuat Begun Kodor istimewa adalah waktu. Kisahnya bertahan, tidak padam, tidak usang. Selalu ada bab baru yang ditambahkan oleh pengalaman orang-orang yang datang belakangan. Stasiun ini seolah menolak dilupakan. Setiap usaha untuk menata kembali, untuk menghapus masa lalu, selalu diiringi oleh kegagalan yang tak bisa dijelaskan. Mesin rusak tiba-tiba, peralatan dokumentasi berhenti bekerja, kamera mati saat merekam. Bahkan petugas yang mencoba membersihkan area itu mengaku merasakan tekanan di dada, gangguan tidur, dan mimpi buruk berhari-hari setelahnya. Namun, apakah itu cukup untuk disebut nyata? Apakah semua ini bukan kebetulan? Itulah batas tipis antara mitos dan kenyataan, di mana bukti tidak bisa diukur dengan angka, tapi dengan pengalaman, bukan hanya tentang apa yang dilihat, tetapi tentang apa yang dirasakan. Sebab rasa takut itu nyata, ketegangan di malam hari itu nyata, dan pengakuan yang terus mengalir selama puluhan tahun juga nyata. Pertanyaan akhirnya kembali pada kita, apakah kita percaya? Mungkin tidak semua orang percaya pada hantu, tapi semua orang percaya pada trauman. Semua orang tahu bahwa tempat bisa menyimpan emosi. Dan ketika sebuah tempat menjadi titik pertemuan antara tragedi, ketidakadilan, dan kesedihan yang tak terucap, ia berubah. Ia bukan lagi sekadar lokasi, ia menjadi simbol. Simbol dari sesuatu yang lebih dalam daripada cerita horor, simbol dari
luka yang tak pernah sembuh. Stasiun Begun Kodor adalah salah satu simbol itu. Pada akhirnya, perjalanan kita bukan tentang membuktikan kebenaran legenda, tapi tentang menyadari bahwa tempat-tempat seperti ini ada, dan mereka memiliki cerita. Cerita yang bisa menyentuh, menakuti, dan membuat kita merenung. Apakah kamu berani ke sana? Bukan untuk berteriak menantang arwah, bukan untuk membuat konten semata, tapi untuk berdiri di sana, dalam diam, dan mendengar sendiri apa yang ingin tempat itu katakan. Karena kadang, dalam keheningan, suara paling menyeramkan terdengar paling jelas, dan di rel kereta tua yang sudah tak dilalui siapapun. Bisa jadi, seseorang masih menari. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan panjang ini bersama Misteri Dunia. Kita telah menjelajahi bukan hanya sebuah stasiun, tapi juga ketakutan manusia yang paling dalam. Takut pada apa yang tidak terlihat, takut pada kematian yang tidak wajar, dan takut bahwa mungkin arwah memang bisa bertahan lebih lama dari waktu. Tetaplah waspada, karena terkadang mitos hanyalah fakta yang belum ditemukan buktinya. Apakah kamu masih ingin ke sana? Sendirian?